Masih anggur. Masalah anggur yang diciptakan oleh Yesus itu, aku udah cek itu bahasa Yunaninya itu anggur yang beralkohol itu. Udah aku cek sama Sueb. Anggur wine gitu, wine. Iya, Wine. wine itu. Anggur itu wine, tulisannya wine itu bukan sari buah. Bukan sari buah itu. Pergi aja ke Israel sekarang. Di sana di Kana banyak kok jual-jual anggur yang mirip kayak zaman dulu. Ya kita minum. Ya ada rasanya, ada Jadi alkoholnya. di Tanah Abang juga Ada banyak. alkoholnya yang disebut anggur itu. Kalau udah disebut anggur itu sudah pasti ada alkoholnya. Kalau nggak ada alkoholnya ya sari buah namanya. Sari buah anggur. Harus ada tulisan Oh, sari mungkin buah. selai kali ya, selai. Aku udah cek ke bahasa Anggur Yunaninya kata-kata anggur itu yang dimaksud pada di pernikahan itu. Kenapa Ternyata aku emang cek sama Dalbo Sueb itu ngomongin ternyata itu anggur yang kayaknya enak, beralkohol. pengen minum anggur, Dalbo. Oh saya, ini Bande ini mau minum anggur. Aku bilang sama Bang Dalbo, aku mau makan babi sama minum anggur di surga nanti. Gak jadi masalah. Aduh, Mereka juga gitu nanti minum apa yang dilarang di dunia ini nanti di surga mereka udah dihalalkan. Halalkan. Hari ini Pakai kan dalil mereka kita, tidak Pak. bermaksiat kan. Gini bintang. Maksiat. Bagaimana Nanti Anda? di sana boleh kok sama bidadari. Bagaimana Anda mau menikmati babi, sedangkan Tuhanmu dimusnahkan beserta pemakan babi? Tidak. Berdasarkan Yesaya 6 Iblis nomor itu 17. bukan nggak ada yang memusnahkan. Iblis itu yang memusnahkan. Bagaimana babi. Anda sudah dimusnahkan pemakan babi beserta Tuhannya Enak ini kok. dimusnahkan? Dalbo, enak babi itu. Mau enak apa urusannya Pak? Enak. Ya nggak masalah Iya, enaknya. iya bisa. Masalahnya Pak. Kegunaannya itu Coba. 65.000 fungsinya. Iya, enggak masalah. Tetapi di sini di perjanjian lama pemakan babi Iya, beserta udah. Tuhannya itu akan dimusnahkan oleh Elohim. Gimana ceritanya? Isa udah dihalalkan itu. Baca deh, sudah kuhalalkan bagimu apa yang diharamkan. Di mana di Termasuk sini? itu babi. Tunggu dulu. Ini Kalau Yesaya di perjanjian 66. lama onta aja diharamkan. Langsung tanter. Di sini jelas. Kenapa babi Yesaya diharamkan? 66. Halalkan, udah dihalalkan Isa Tunggu itu. dulu. Tunggu Makanya Nabi dulu. Muhammad, Yesaya sebentar, Dalbo, 66 sebentar. 17. Di Sebentar. sini jelas. Tunggu dulu saya terangkan di Sebentar, sini. makanya Muhammad memakan onta. Kepiting dimakan, lele dimakan. Karena apa? Udah dihalalkan gitu. Tapi Kalau masalahnya ini pemakan babi dilenyapkan dengan Tuhanmu. Yahudi itu nggak makan onta, Iya, makan iya kan lele, ini makan bintang kepiting. pajar pemakan babi Tapi beserta Muhammad Tuhannya udah Kristen makan. ini akan dilenyapkan. Kenapa? Itu masalahnya, Pak. Di zaman Musa, di zaman Isa udah dihalalkan itu. Bukan Ini itu. tuh bacakan dalilnya. Yesaya 66 nomor 17, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman Theos. Nah, Theos ini Tuhannya Kristen dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus firman Tuhan. Iya, itu Isa belum datang. Dan kan Yesaya sama Isa kan lebih tua Yesaya 600 Iya, tahun. baik, lari ke situ. Apalagi Nah, ke ketika iya dengarkan lagi. Iya. Ketika Yesus hadir, Yesus malah membenarkan. Apa kata Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang Lari untuk ke situ. menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. betul. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya. Iya, boleh kamu mengikuti Taurat, boleh juga cara Jadi Injil. tidak ada yang Ada dua membatalkan cara ini, Pak. kau masuk ke surga. Yang membatalkan ini Paulus. Ya tidak. Makanya Paulus ini Paulus sebenarnya saja. saya bingung. Bentar. Sebentar Ah, dulu. iya, Biar iya. aku lebih banyak, Dalbo. Karena ini kan kau kan nggak mungkin lah kamu berceramah
harusnya aku gitu loh. Tahu berceramah Quranmu. Jangan kau lebih banyak ke Alkitab. Iya, kalau aku lebih Jangan banyak Quran nangis, gimana? Lucu kau. Iya, jadi ya. Apa lagi bantahannya nih? Iya, kalau kamu mau ngikutin cara Taurat boleh. Itu Muhammad kalian itu mengikuti cara Taurat. Makanya nanti kalian dinasab di neraka. Ya, lihat itu Maryam 71 itu hukuman bagi orang yang mengikuti cara Taurat. Tidak makan babi, tidak makan ini. Ya, dosanya nggak pernah dihapus oleh ini. Cuma meminta maaf, tapi kalian itu sistem timbang-timbang. Jadi nanti kalian nasabnya itu di neraka. Makanya di Maryam 71 itu wajib bagimu semuanya mendatangi neraka. Karena memang itulah hukumnya. Nah, yang kedua, Sama kamu dong. cara yang diajarkan Nanti oleh Yesus. saya tanggapi. Yang kedua, kamu cara yang diajarkan Yesus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus ini menawarkan dua cara. Ya, ada cara Taurat boleh, silahkan. Tapi itu bebanmu berat. Makanya dia mengajak ke beban yang lebih ringan, yaitu secara Injil Kerajaan Allah yang diajarkan di bait-bait suci. Injil Injil Kerajaan Allah itu Allah adalah ini biarkan nanti saya tampol damai dia. sejahtera itu ya, Arabnya cara Islam. hidup yang kekal itu hanya mengakui dua nama, ya, nama Allah yang benar dan nama Dia yang diutus. Nggak boleh nama yang lain, apalagi nama Muhammad, nggak boleh. Ya, Sudah. jadi itu cara yang kedua, Bo, ya, Dalbo. Jadi kau bisa ikut dengan Taurat, itu dibolehkan. Tapi kehidupan beragamamu harus seperti lebihin orang Parisi biar masuk kau. Artinya dari 100 misalnya hukum Taurat, 1 kau langgar, kau tetap aja ke neraka. Makanya semua orang Islam itu ke neraka. Nggak mungkin, nggak ada orang Islam nggak berdosa. Termasuk Nabi kalian. Oke, sudah. Baca di surah Jangan Muhammad malu. ayat 19. Nabi Oke, kalian siap. juga berdosa memohonkan ampunan. Ya, silakan. Nah, ini dia tampol dia dulu ya. Pegangan. Enggak, apalagi yang tampol. Ini belum saya Aku itu bukan orang yang bodoh, Walbo. Tunggu aku dulu. menguasai ajaranmu Gimana juga. ini? Udah silakan. Baik, saya tanggapi dulu ya. Alhamdulillah, kami akan mengantar kawan-kawan Kristen untuk masuk Tuh, neraka. udah mulai melantur dia menghibur diri. Menghibur Ini baru diri. Tunggu dulu, Mengantar. sabar. Kalau kau cuma mengantar, Gimana saya mau kenapa di menanggapi ayat ini? 72? Bentar dulu. Kalau kau mau bilang kau mengantar, di ayat Kenapa 72 takut? kau itu harus diselamatkan dengan cara bertobat. Kalau cuma mengantar, ngapain kau harus dulu. butuh ayat 72? Ini kemana ini? Udah mati kata kau dalam sama aku. Nggak bisa kau karena Belum saya bicara, Karena langsung aku keturupan. paham ajaran Gimana kau. ceritanya? Nggak bisa Baik, kau ya dengarkan dulu lah. bodoh-bodohin aku. Boleh nggak gantian? Silakan. Baik, ya begitu kawan. Nah, baik, cium. Saya tanggapi dulu ya. Neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan pemakan babi untuk orang yang salim. Tunggu dulu. Orang-orang yang salim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya, nah ini apa? Dasarnya apa? Ini dia, Pak. Kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, kanda Bunda Paulus di sini membatalkannya. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai jangan kau jelaskan dulu. Jelaskan aja lah Maryam itu. Kenapa kau Sebab harus dengan ke neraka? matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala
perintah dan ketentuannya. Itu apa alasannya Bunda Paulus membatalkan semuanya itu? Supaya Yesus menjadi Tuhan dan dituhankan oleh kawan-kawan Kristen. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Maka Yesus sendiri yang membantahnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Dengan judul perikop hal pengajaran sesat. Jadi yang memanggil Yesus Tuhan itu adalah orang-orang yang sesat. Padahal pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi Kristen ini tercatat masuk neraka di Markus 9:49, karena setiap orang akan digerami dengan api. Jadi bintang fajar digerami dengan api. Di mana di sini dikatakan? Di mana di sini dikatakan Kristen akan diselamatkan di sini? Kalau di dalam Al-Qur'an tadi Anda sadurkan, ya tentu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada utusannya akan diselamatkan. Nah, di Markus kagak ada, melainkan orang yang tersesat, karena setiap orang akan digarami dengan api. Di mana Kristen diselamatkan di situ? Melainkan Kristen itu diusir oleh Yesus. Yang memanggil Yesus Tuhan diusir. Ada now. Selamat datang di kebetulan. Coba bantah. Oke. Nah, itulah kau gagal paham ya, Dalbo. Karena kamu sudah nggak tahu apa lagi, kalian itu sudah dibawa ke neraka gitu loh ya. Masa ini keluhannya seperti itu ya. Jadi memang itulah akibatnya Nabi kamu Muhammad memilih cara pertama. Sebentar dulu, jangan terguncang kau. Bukan ya. terguncang. Aku apa lihat kau ketawamu itu sudah ketawa mau nangis. Ya, itu akibatnya Muhammad memilih cara hidup menurut hukum Taurat, sehingga kalian itu harus dinasab, wajib bagimu mendatangi neraka. Nah, sedangkan di situ kau bisa diselamatkan kalau kau bertakwa. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa bisa diselamatkan di ayat 72. Tetapi kau baca lagi di Al-Maidah ayat 46, ini data ya. Saya paham Quran kau, Dalbo ya. Baca dulu ayat 46, bagaimana cara petunjuk orang untuk mau bertakwa itu harus baca apa? Sebentar dulu, Dalbo, jangan terguncang ya. Jadi kalau orang kau mau bertakwa, bukan baca Quran disuruh Quranmu, tapi baca Taurat dan Injil, karena di situ adalah cahaya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kau mau selamat dari neraka di ayat 71, kau harus bertakwa dengan baca Taurat. Itu karena Taurat adalah petunjuk bagi orang bertakwa, bukan Quran petunjuknya. Karena apa? Coba baca di hadis 2817, Muhammad menyadari bahwa Quran itu tidak ada gunanya lagi. Karena Muhammad sendiri sudah sadar bahwa amal-amal yang diajarkan di Quranmu tidak bisa menyelamatkan nyawa Muhammad. Hanya apa? Hanya satu, yaitu rahmat Allah. Di mana rahmat Allah ini diajarkan? Di Injil. Hanya ada di Injil, Dalbo. Tidak ada di Quran ini diajarkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah anugerah yang diberikan Allah berupa kedatangan Yesus Kristus, Yohanes 3:16, menyelamatkan dunia. Akhirnya apa? Muhammad beberapa tahun setelah Quran selesai sadar bahwa dia tidak bisa selamat karena membaca Quran. Ya, hanya membaca anugerah. Oke, artinya nggak apa-apa. Artinya kawan kita ini tidak mampu membantah narasi saya. Baik, kita mengikuti. Gimana ini? Saya ini mau mengikuti narasimu. Artinya narasi saya tidak. Saya dahulukan tadi. Kristen tidak mampu membantahnya. Ya, karena saya
surah Al-Maidah. bacanya. Kenapa kamu hafal lupa? agak ajaranmu Ada apa hafal kawanku? Oh, Apa makanya. kawanku? Apa? Ya Udah oke. kuncinya di hadis 2813 Gimana itu. ini nih Anda bawa Al-Maidah. Jadi yang di awal Pingsan, saya jangan katakan nangis, Kristen Saudara itu Bu. Kalau murni nggak dapat 100% sama masuk kita neraka. pajar, ya. Anda tidak mampu membantahnya. Sekarang Anda bawa ke Al-Quran baik. Ya, Dan silakan. kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Oke. Membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan Ya. kami menurunkan Injil kepadanya. Ya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan Wah, kitab mantap banget itu ya. yang sebelumnya yaitu Taurat dan sebagai petunjuk serta mengajarkan untuk orang-orang yang bertakwa. Iya. Mantap. Nah, itu bukan Quran di surga. Tunggu dulu. Kenapa ini? Ya, di 47 dan hendaklah Jadi mengikuti kalau kamu Injil selamat di ayat memutuskan 72 baca perkara itu. menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Lalu 48, Alhamdulillah. Dan kami telah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang Al-Quran itu memberikan dalam kitab, kurung, itu dalam membenarkan. kurung, dalam Dengarkan kurung dulu, itu. dengarkan Dalam dulu, kurung, Pak. Dalbo. Jangan Gimana kau Bapak ini. ini? Dengarkan dulu. Dalam kurung itu. Dengarkan dulu. Membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan Ya, menjaganya. benar, Pak. Kitab Alhamdulillah. Bagi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Haleluya. Rahmat kok sekarang rahmat Anda kok membutuhkan bantah rahmat. saya. Gimana Di sih mana Kristen masuk surga? Masa ada Di rahmat mana? tadi? Di mana Kristen masuk surga? Di mana coba? Rahmat kok membutuhkan rahmat lagi? Di mana Rahmat apa yang Kristen masuk surga, Pak? Kenapa Bapak ini? Orang-orang yang bertakwa, Pak, saya jelaskan ya. Orang-orang yang bertakwa berserah diri mendengarkan apa yang disampaikan kepada penyampai firman itu, penerima firman itu. Ketika Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia saja engkau berbakti, maka kita harus mendengarkan itu. Sama juga Nabi kami, dia mengatakan, katakan Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Nah, sekarang di mana Kristen masuk surga menurut Yesus? Selamat datang di kebetulan. Ya sudah ya, kita baca dulu Yohanes 14 ayat 2, Dalbo ya. Bang Dalbo, saya izin turun dulu ya. Siap. Yohanes 14 Dari ayat ngakak dulu 2. nih, Nanti dengerin. kita bandingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bandingkan dulu ajakan Yesus dengan ajakan Allahmu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, Dalbo. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Kenapa Sebentar lah tidak dulu, dibaca kan? di atas? Iya, Kenapa? ini rumah Bapak judulnya ya. Ya, kalau rumah Bapak itu kan rumah kita juga kan. Coba kau tanya dulu, di mana rumahmu, Dalbo? Coba kita baca, jangan Janganlah diperkau gelisah sayapnya. hatimu, Dalbo. Ini ya. Coba aku baca dulu. Inilah ayat ajakan Yesus itu ya, untuk mengikuti cara kedua. Ya, kalau cara pertama tadi nanti kita lihat hukumannya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Jadi ada dua ya, kita harus percaya, nggak boleh percaya sama Muhammad. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aduh, mesra banget ya. Aku menyediakan tempat bagimu. Bedakan dulu ya. Wajib bagimu mendatangi neraka. Waduh, ini langit dan bumi.
Sebab dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu kata Yesus kepadamu, Dalbo, ya, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, Dalbo. Jadi bandingkan dulu sama Maryam tuh satu. Wajib bagimu, Dalbo, dan teman-temanmu seukuah mendatangi neraka. Hal itu ketetapan bagimu. Nah, bandingkan dulu itu, ya. Nah, itu sama kontradiksi tuh. Ya, itu sama-sama langit dan bumi. Supaya antara Tuhan kamu dan Tuhan Yesus, gitu kan? Nah, jadi kau mau pilih mana, Dalbo? Kau mau pilih cara yang hukum Taurat, silakan. Neraka bagimu, ya. Atau kau cara pilih yang diberikan Yesus, ya. Dia akan memberikan kau hidup yang kekal, menyediakan tempat bagimu tanpa kau ke neraka. Itu jadinya. Makanya di hadismu riwayat Muslim 2817 kamu baca, Dalbo, Muhammad itu udah sadar dia itu nggak bisa masuk surga karena tidak rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah Yesus Kristus. Ya. Silakan, Dalbo, jangan stres kau, jangan. Baik. Ya, dimit dulu Bang Eri. Ya, ya. Baik. Oke. Saya buka data-datanya dulu. Kenapa kami tidak mengikuti Taurat? Yang pertama, kata Musa di Ulangan 334, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Begitupun juga Yesus. Maka Yesus berkata, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mantap ini. Ya, oke. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, untuk mendapatkan rumah Bapa atau hidup yang kekal, kita harus mengakui Yesus sebagai apa? Sedangkan bintang fajar mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apa kata Yesus kepada kesaksian Yesus tentang dirinya? Dalam Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Tidak ada yang percaya Yesus itu Tuhan mendapatkan hidup yang kekal, melainkan disepak oleh Yesus. Jelas dalilnya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dan selanjutnya. Apa jawaban Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Makanya Kristen ini kekal dalam api neraka berdasarkan Mazmur 9 nomor 49. Di sini jelas, karena setiap orang akan digarami dengan api. Ini perkara ajaran sesat. Nah, yang mentuhankan Yesus itu jelas dengan judul perikop, hal pengadaan sesat. Jadi yang mentuhankan Yesus itu adalah orang yang sesat. Nah, ini dia. Yesus mengatakan engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu kenapa Anda tuhankan Yesus? Nah, saya jabarkan satu persatu. Lalu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Yesus ini mempunyai Tuhan. Berdasarkan Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, orang-orang yang menghancurkan ajaran-ajaran Taurat, mengaku pengikut Taurat, pengikut Yesus, akan diinjak lehernya oleh Musa. Kata Yesus dalam Matius Yohanes 5:45, janganlah kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, siapa yang menghancurkan hukum Taurat? Paulus. Apa kata Paulus? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dalam Taurat dikatakan jelas,
jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Lalu Paulus melantik Yesus menjadi Tuhan di Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan dan dituhankan. Maka keras dalilnya di sini mengatakan pemakan babi dan beserta Tuhannya, Theosnya akan dimusnahkan oleh Elohim. Mana bantahannya dulu ini Kristen masuk surga? Kagak ada Kristen masuk surga. Jelas dalilnya di sini, Abang, bahwa Taurat itu untuk Bani Yakub dan Yesus itu untuk Bani Israel. Bahkan Yesus itu menghakimi ke-12 Bani Israel, bukan Bani Kucluk. Bani Kucluk itu tanpa penghakiman, langsung aja ditendang masuk neraka. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak dikenal. Mubazir ya. Oke, saya jawab dulu ya. Tunggu dulu, ini belum kelar. Dalam Matius 19, dalam Matius 19 dikatakan dengan tegas. Apa kata Yesus? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, aku akan duduk juga di atas ke-12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Bani Israel. Nah, kamu kan Bani Kucluk. Di Ya, mana kamu Bani keresnya apa? di sini? Lah kamu Bani apa? Kami punya dalil. Di sini dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kok rahmat membutuhkan Mana rahmat Yesus? lagi? Yesus mengaku, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kamu kan bukan domba, kamu adalah menurut Yesus kalian ini adalah gugup yang diajarkan oleh serigala yang buas itu. Udah cukup. Nah, bantah dulu Udah lah. 5 menit Ya, ya. dibantah dulu lah. Ya, Yohanes Pembaptis mengenai garam itu ya. Nah, ini tahu di Yohanes 3 ayat 16, kamu Yohanes 3 ayat 5 dikatakan Bantah bahwa dulu di Markus, Abang. iya, sebentar dulu ya. Di mana Kristen Artinya garam dan diselamatkan? terang itu adalah sesuatu yang paling penting. Garam di dalam Alkitab itu adalah semua yang paling penting dalam kehidupan manusia. Bayangkan kalau sebentar dulu, kalau garam tidak ada dunia ini dan terang, maka dunia ini akan hambar. Jadi orang mengatakan simbol garam itu adalah pembaptisan, ya Dalbo. Jadi kalau digarami dengan api itu memang tugasnya Tuhan. Ini kita baca di Yohanes ya. Aduh, kau nangis, Jangan dulu, bantah dulu di kau situ. nangis atau gimana? Di Markus, bantah dulu di mana Iya, ini Kristen di situ Lukas. Ya, kau diselamatkan. tahu, digarami dengan api itu apa artinya? Digarami, emang dibakar dengan api? Ini memangnya kami ini ikan asing mau menggaram-garami. Kalau digarami dengan api kan nggak dibilang di situ neraka. Kalau kau ya di neraka. Ini api, itu api melambangkan neraka. Bukan, di rumahmu ada api. Masa di rumahmu ini Anda digarami dengan ibumu makan api? pakai api, masa Ceritanya neraka ini itu? Anda ini ditabur Api di itu garam Roh lalu Kudus, dibakar. ya. Gimana sih? Kita baca dulu Lukas ya. Apalagi ke Lukas, ini Markus ya bawa. Iya, sama. Saya kan Anda bawa tadi di Maryam. Saya bantah. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Itu adalah umat Islam yang melakukan kau amal soleh, bertakwa harus kebajikan. baca apa dulu? Nah, silakan Anda bantah dulu itu. Ya, baca dulu. Ya, ini. Jangan nangis. Ini kita Kalau baca sama dulu. takut, Iya. Jangan nangis. Kita diamlah dulu kau udah 5 kali. Iya. Yohanes Oke. menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Ya, tetapi ia ini Yesus ya, yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya,
api itu adalah lambang Roh Kudus. Jadi baptisan itu adalah yang terpenting dalam kehidupan manusia yang disimbolkan oleh garam dan terang. Ya, jadi kita itu digarami dengan api baptisan Yesus. Semua orang akan digarami, bukan di neraka. Kau jelas di neraka. Wajib di neraka. Neraka itu bukan apinya, tempatnya yang hina. Di mana? Bukan Pertanyaan api. saya, Pak, pertanyaan saya, di mana Kristen di situ diselamatkan? Dalam Markus 9:49. Ya udah, kalau kamu mau digarami dengan api, ya kau udah selamat. Ya, Di mana? bukan Kan kamu dibakar, bawa dibilang data. gitu. Saya Digarami bukti sama data-datamu dengan itu. begini. Sebentar dulu. Kau menggarami makanan supaya enak. Ya, digarami Ini bukan dengan api perkara itu adalah dibaptis masakan, supaya dia bukan makanan, menjadi Pak anak Bintang. Tuhan. Itu berdasarkan pengajaran, pengajaran yang sesat. Orang-orang yang sesat itu akan digarami dengan api. Udah, nah, aku diam dulu 5 menit. Nggak. Iya loh. Jadi menggarami itu bukan Ada beda tetangga saya di ya. Di sebelah. sini Memang digarami ini. dengan api, beda dengan neraka. Kalau api itu belum tentu neraka. Di Bintang rumah Fajar. juga ada api. Astagfirullah. Apakah Bintang di Fajar. neraka itu? Bintang Fajar. Bintang Fajar. Iya, Pak. jadi kau itu neraka tempatnya. Bintang Fajar. Kalau Bintang Fajar. digarami dengan api itu digarami dengan Roh Astagfirullah. Kudus yang disimbolkan dengan lidah-lidah api. Di mana di situ Kristen diselamatkan? Lo itu tadi diselamatkan. Kalau kau mengaku dua nama, Berarti Kristen ini kekal dalam api neraka. Loh, jadi orang Kristen itu sayuran. mengakui apa? Yesus dan Allah, ya kan? Kan Begitu. Yesus berkata, Kan dengarkan itu coba, dikontekkan. ini, dalil ini, kan Yesus berkata Pak Bintan. Iya. Di sini perkataan Yesus. Nah, apa? Saya bawa dulu ya. Dalam Apa-apa, Yohanes sama-sama kita 5:24, aku berkata kepadamu, Sebentar, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal. Iya. Jadi Yesus di sini meminta untuk dipercaya sebagai utusan penyampai firman, menerima firman. Iya, dia juga Makanya anak Allah. Kau orang-orang harus percaya anak yang mentuhankan Allah Yesus yang itu mati akan di kayu digarami salib. dengan Bukan hanya api. utusan. Ya, dia anak Allah yang Apa menceritakan, yang lagi? menyampaikan Sudah Injil jelas kerajaan dalilnya Allah. ada. Ya, bahwa Ayatnya dia ada. mati, anak Makanya manusia di dalam datang Matius untuk menebus dosa 7:23. Nah, ini yang memanggil Yesus Tuhan itu dianggap sesat. Yang memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Coba Bapa baca itu yang satu sesat. perikop. Tapi kau mengambil Tuhan Jelas, kamu masuk apa neraka namanya? bersama Theos. Oh, nggak bisa dilihat. Fajar. Salah dia. Bintang Fajar. Ini Coba pelajari dulu Bintang Fajar. Dibantah Bintang Fajar. dulu lah. Udahlah. Coba dipelajari kalian dulu. itu udah, Jangan lagi. udah terlihat Dibantah dulu, perbandingannya. Kalian itu hukum neraka dulu. Iya, nggak masalah, saya sudah bantah. Kau itu Nah, neraka sekarang dulu, kamu udah jelas-jelas ke di neraka. mana Kristen masuk surga? Coba. Lo udah kau tunjukkan tadi Yohanes 14 Apa ayat ini saya 2. berbicara Markus? Loh. Di Markus di situ Di perkara ajaran sesat. Markus Yang berapa? mengikuti Kita itu baca. akan digarami Markus berapa? dengan api. Markus Di mana berapa? Kristen di situ diselamatkan? Markus berapa? Digarami dengan api kok neraka? Gimana sih Nah, kau? Bintang Fajar, Bintang Fajar. Bintang Fajar. Coba Anda belajar dulu hukum rumus fisika di mana api itu mengandung zat garam. Digarami itu simbol metafora dalam Kristen. Dari mana Dari mana metafora? Jadi di situ tidak ada perumpamaan Itu di kan situ, Pak. asumsi Tidak ada. Nampak ya. Nampaknya Yang paling penting itu adalah dua, terang dan Di garam. sini jelas Ya. dalilnya tercatat. Di Markus Makanya berapa? Yesus itu dia dengarkan Bintan. Dengar, Saya Markus mandi berapa? dalil kau kalau sama Dalbo mandi Iya, dalil. sebentar. Makanya Dalbo, Yesus kau mengatakan jangan kau ketika kecewa karena kau dibawa ke neraka.
neraka. Kasih dalil. Ya, wajib kau seret-seret tapi ke neraka. Udah dibilang wajib bagimu dan mendatangi Kau berserak memang kamu Fajar. Diam dulu Bang. Taurat. Ini sudah nangis. Makanya Yesus hadis berkata, Pak, begini 281 perkataan Yesus. tidak Dalam ada Markus, dengarkan, tidak ada Pak. amal seseorang yang bisa menyelamatkan manusia, apalagi si Dalbo, ya, kalau nangis tidak dulu. dengan rahmat Allah. Nah, kalau dia Saya rahmat, dalilkan lagi, bagaimana ya. dia rahmat membutuhkan rahmat? Makanya ketika dia rahmat Yohanes dan Yakobus Aduh, bertanya kepada Yesus untuk masuk surga ini, apa kata Yesus? Kata Yesus, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi kata Yesus, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak mempunyai hak untuk memberikannya. Ini kata Yesus. Makanya Kristen itu memanggil Yesus Tuhan itu adalah orang yang sesat. Jadi dia diusir oleh Yesus. Makanya tempatnya di mana? Dalam Markus 9:49, Kristen itu digarami dengan api. Dalil ini. Iya, kita baca Dalil. dulu Markusnya ya. Baca Markusnya, baca. Baru dia membaca. Jangan sampai Jadi jatuhnya di di Yeremia. dalam Nih, dalil-dalil baca itu, dulu, Pak. baca dalam dulu. dalil-dalil itu Sebentar dong. Kristen beserta Tuhannya kan Ya. Tuhannya Kristen Aduh, ini Dalbo, Theos apa? akan Udahlah, dilanjutkan Dalbo, oleh kau udah. Elohim. Jangan marah-marah kau karena Amarian 71 itu. Ya coba baca dulu Kau udah, Markus. kita baca dulu ya. Iya, saya kasihkan Ya. dalilnya. Di Barang Markus, siapa- dengarkan, Sebentar saya dulu. kasihkan dalilnya. Kan kamu kagak Iya, tahu bentar. dalilnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika semua batu kilangan diikatkan lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ini judulnya siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Ya, siapa yang Paulus. menyesatkan orang tentang garam? Artinya ini baptisan, ya. Dan jika tanganmu Dia menyesatkan kerangkaran engkau, dia. dengar dulu, Baptisan dengarlah katanya. dulu. Makanya kau tidak dibaptis, jadi nggak ngerti kitab suci, kau sesat katanya Yesus. Nabimu juga sesat. Gimana orang mau dibaptis itu namanya beli kucing dalam karung. Dan Orang jika dipahami tanganmu dulu menyesatkan baptis. engkau penggallah ya di tempat lain tidak. Dan jika kakimu menyesatkan engkau penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam dengan timpang daripada di tempat. Ya, jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan. Ya, ini orang-orang yang menyesatkan. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Nah itu, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dan yang lain. Garam itu adalah perbuatan-perbuatan kasih, ya. Itu yang paling penting yang diajarkan Yesus. Jadi di sini menggarami dengan api itu perbuatan kasih yang oleh baptisan Roh Kudus. Begitu, ampun. Jangan dikarang kawan. Di sini hal pengajaran yang sesat sama dengan Matius. Matius 7, Aduh, Matius 7 15 ampun. sampai Udahlah, 23 kalau sama kau itu. Memang jelas-jelas masuk neraka. Kau menambah ayat Alkitab. Jangan Aduh, kau kenapa ya? mencari-cari Kita dalam tidak Sama. bersama. Tidak ada pembeda di situ, Abang. Matius 15 dengan 23 ini Matius kan berapa? di sini kan jelas. Nah, yang dianggap sesat itu yang mentuhankan Yesus itu satu. Di mana? Lalu tempatnya Di mana biar orang-orang kita yang baca? mentuhankan Yesus. Iya Dengarkan. mana? Kalau aku Dalbo, kau Dengarkan nggak perlu dulu. tafsir lagi. Karena udah jelas di situ. Ya, Wajib dengarkan. bagimu Dalbo Kenapa mendatangi sih? neraka. Dengar Itu dulu, akibat kau kawan. memilih apa? Ya, gimana Hukum kawan Taurat. kita ini? Semua. Hmm. Nggak perlu Dengarkan penafsiran dulu di lah. situ Dalbo. Tapi ayat-ayat kitab yang kamu suruh Di tadi sini, baca itu di tafsir. sini judul perikopnya garam hal itu memang pengajaran penting. yang sesat. Kalau garam itu jadi hambar, Kenapa kamu Dalbo, ini dengan minta? apa jadi kau Nah, harus dari mana menggarami? semua ajaran ini Hendaklah garam sehingga itu menjadi ada sesat di dalam karena hatimu. perbuatan Sehingga garam Paulus. itu bisa Kenapa kau bisa kamu ini menyayangi minta? seorang dengan Nah, yang Yesus lain. di sini sudah Ini berkata. ajakan untuk saling mengasihi Kenapa orang, kamu? tidak menyesatkan. Dengarkan dulu.
buruan, jangan terlalu cepat-cepat mau masuk Dasar kau neraka. penyesat. Ya. Dasar Nabimu juga Di sini Matius 7:15 sampai 23 dengan judul perikop hal pengajaran yang sesat. Nah, siapakah yang sesat yang dimaksud oleh Yesus ini? Mana? Yang sesat itu orang-orang Kita yang baca. memanggil Yesus Tuhan. Mana Maka kita Yesus baca? mengatakan Kita pada baca dulu, waktu bahasa itu Indonesia nggak aku ngerti. akan berterus terang kepada mereka dan berkata, nyala dari hadapanku kalian Tidak semua membuat orang kejahatan yang memanggil Tuhan, dan Tuhan pergilah. akan masuk dalam kerajaan surga. Gimana Berarti Bapak ada ini? orang yang manggil Tuhan Bintang, masuk bintang, dalam kasih kerajaan ayat, surga. kasih ayat, biar pada momentret, kasih ayat, biar pada momentret. Orang yang memanggil Kasih Tuhan, ayat, kasih yang ayat. Gimana dalam kerajaan Pak Bintang surga. kau ini Pak Bintang? Ini pendetamu lagi menginjilin. Kamu ini kagak Udahlah, bayar-bayar kau pula. pendetamu sekarang kan Aduh. selalu masuk neraka kau. Kamu ini Makanya kagak pernah Dalbo. bayar-bayar pula. Kau Dalbo, udahlah. kau Dengarkan stoplah dulu khotbah lah. itu. Ini pendetamu Walaupun lagi kau bilang, menginjilin. Tuhan, kau Nah, itu kenapa? laisa kami Apa silisan dasarnya itu, kamu ini tapi mentuhankan akhirnya Yesus? membawa kamu ke Karena neraka. Paulus yang Mending kau menyampaikan ikut Pak. ajaran Yesus. Sebab Ajaran Yesus itu ajaran dengan kasih, matinya sebagai lembut, manusia ia telah membatalkan panjang hukum Taurat dan sabar, segala perintah hukumnya tidak dan berat, tidak ketentuannya. mengharuskan kau ke Ini neraka. jelas. Kalau Lalu ini nanti di kau mana? ke neraka Apa dulu ini? kau Dalbo. Aku nanti gimana yang melihat kau berdada-dada. Dada Dalbo. Dengarkan dulu lah. Dalbo, kasihan Gimana sekali kau ini? dinasab berapa minggu kau di situ. Kenapa kau? Saya ini lagi Tapi memberitakan aku nanti akan Injil. melemparkan Kamu sama dengarkan kau dulu ya. Taurat, supaya kau bisa membaca Jadi Taurat sebagai petunjuk kawan-kawan mau Kristen bertobat. mohon maaf Itu sebesar-besarnya dikatakan Tuhanmu, bahwasanya ya. kawan-kawan Kristen ini akan dilenyapkan oleh Elohim bersama Tuhannya. Kan Tuhannya Pak Udah gak Pak kau Bintang kan dewa. Udah. Dewa Udah, itu kau adalah mulutmu ada dewa. dua. Aku nggak tahan lagi Saya sama bacakan kau. dalilnya dulu. Yang penting Saya selamat bacakan ya. dalilnya Ya, dulu di di sini. Maryam Kasih ayat, Satu. jangan lari, bintang kasih ayat. Jangan lari kawan. Dalam Matius 20 di sini dikatakan, Aku izin dulu. maka aku berkata kepadamu Bintang Fajar, Kau jangan lari, jika orang di hidup Dalbo udah nggak mau dengar keagamaan lagi. tidak lebih Udah besar kagak stres dia, karena daripada orang hidup yang keagamaan Coba yang baca dulu. Muhammad. Orang Farisi sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam. Berdoalah kau Muhammad untuk dosa-dosamu. Kenapa Bapak Makanya, ini? kau Maka junjunganmu, aku berkata junjunganmu kepadamu, aja berdosa. jika hidup Gimana itu? keagamaanmu, dengarkan dulu lah. Maka Iya, aku makanya berkata kau jangan kepadamu, milih. jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat Iya. dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan Iya, surga. makanya Siapa kau jangan ahli milih itu. Taurat ini? Ini Siapa kau nabimu Farisi milih ini? cara itu. Paulus. Akhirnya apa? Dia mengeluarkan, Nah, dia makanya mengeluarkan Paulus hadis ini, 2817. Pak, coba, Ya, dia coba tidak yakin masuk terangkan kepada surga saya. karena dia keagamaannya Muhammad nggak melebihi orang Taurat. Ahli-ahli Bintang Taurat. Fajar. Di Oh, Bintang mana Fajar. ini? Jangan Kenapa bergeseran. sih? Makanya Makanya kau dengarkan jangan hidup dulu, seperti Bintang. jangan makanya Dengarkan, kau jangan hidup Bintang, dengan kawanku. cara milih yang Kawanku. pertama Dalbo itu berat. Kawan, Ya, kawan dengarkan dulu lah. konsekuensinya kau harus ke neraka. Kawan, Surah Maryam kawan, ini 71. kamu kan ini Kehidupan pasien saya. beragamamu itu Kenapa harus kamu lebih ahli ini? Taurat. Ahli Taurat Kamu itu ada apa, bisa Dek? bisa menghafal Dek, titik kamu koma. lagi ngapain, ya. Dek? Kenapa Kamu itu sih kamu, Dek? Nggak mau akan bisa mendengarkan menandingi gurumu ahli ini? Farisi dan ahli Taurat. Hei, Makanya jangan kenapa pilih sih? itu. Ada apa Pilihlah denganmu, cara kedua, sayang? yaitu Injil Kerajaan Allah yang sudah Apalagi disediakan nih? bagi kau. Nanti di situ Ya, kita di ke situ. Taurat itu, Taurat tidak Di pernah situ mengajarkan jelas Injil Kerajaan Allah. dikatakan Ya, Yesus itu hanya kamu hanya sola gratia, hanya rahmat. Tunggu Ya, dulu. rahmat yang menyelamatkan Gimana kau. ini? Baca Dengarkan coba, 2817. Bintang, Hadis dengarkan riwayat dulu ya. Muslim 2817. Yang lain diam. Hanya Dengarkan dulu. Nah, tak kala Anda membawakan dalil-dalil kepadaku, saya akan bantah bahwa tidak benar itu. Ya, jadi
yang saya sadurkan kepadamu, Anda tidak mampu bantah. Coba dalilkan, coba Kau di yang nggak bisa mana bantah. Anda masuk surga? Di mana Ya. Kristen masuk surga? Iya, Pak. Iya, di mana Kristen Iya, kalau masuk kau surga? di mana kau udah jelas-jelas Iya, kau di ke mana neraka. Kristen masuk surga? Yohanes Di 3 mana? ayat 17. Apalagi Yohanes Yohanes 17 ayat 3. Apalagi? Ya, Yohanes 14 ayat 2. Ya, itu kita. Kenapa mana Apa ayat dibilang di satunya? situ? Jangan mengakui nama lain. Tadi Yang dibacakan kedua, orang Kristen ayat itu satunya adalah kemana? Loh. Kenapa sih kitab suci ini diperkaus melulu? Punya ayat 1 langsung ke ayat 2. Kenapa sih? Ada apa? Udahlah, kawanku? selamat ya Dalbo. Kenapa? Baca dulu hadis Oh, riwayat iya, ya, oke, Muslim. selamat Pak Bintang. Baca ya, dulu selamat adik. menempuh Terangkan hidup dulu neraka aku. ya. Iya, terangkan dulu aku hadismu itu. Bukan perkara benar. hadis. Kau Belum nggak ada berani saya menerangkan temukan. hadis. Belum ada. Terangkan Bukan dulu hadis bantahanmu, riwayat Muslim saudaraku. Di mana 2817 itu. bantahanmu? Saya Dalbo, tidak terangkan bisa dulu. menjelaskan sesuatu kalau Terangkan Anda dulu tidak yang punya mampu gini, menjawabnya. tidak ada amal Dijawab dulu lah. seseorang yang Kenapa? bisa Iya, menyelamatkan Bintang, orang bintang, dari jawab, api jawab, neraka. jawab, tentang Badabo, Tidak jawab, juga jawab, aku. jawab dulu, kasih Hanya dulu. rahmat Allah yang Jawab, bisa gimana ini? menyelamatkan aku. Nah, Gimana rahmat Allah ceritanya, ini kawan? apa itu? Rahmat Allah adalah Yesus Iya, di Kristus mana yang datang lagi? ke dunia Jangan ini teman-teman untuk yang lain memberikan jangan mau dikirim nyawanya ini kepada penipuan sudah itu tidak manusia. begitu bunyinya. Gitu. Nah sekarang ini Kristen masalahnya. Kok Pak. nggak berani Ditentang kau oleh Yesus. Yang Dalbo, memanggil Yesus Tuhan ini baca Kristen dulu ini hadis ditentang. riwayat Gimana ini Muslim Pak? 2817. Iya, di mana ini Kristen ini Dalbo ditentang oleh ini si Yesus. Dalbo inilah yang nggak pernah baca hadis. Alergi dia. Bintang Fajar. Ini Ya, Kristen Pak, masalahnya inilah ditentang. orang yang tidak pernah Islam baca hadis. Nggak percaya dia sama Iya, hadisnya. iya, nggak pernah. Nggak Nah, pernah ini kau bagaimana membahas ini hadismu. Kristen Pak? Eh, Apakah ada jaminan Kristen bacalah masuk surga? dulu Nah hadis ternyata, kau itu. ternyata saya telah isi Bible. Gini dengarkan ya. Baca Saya dulu telah isi Bible. surah Muhammad ayat Bahkan 19. yang Coba. melahirkan itu Pak, Baca tidak ada dulu. Kristen mampu membantahnya. Tetapi kali ini mudah-mudahan Pak Bintan Fajar mampu membantahnya. Di sini Orang begini kau Pak gimana Bintan. membantahnya kau putar-putar. Belum ada Pak Bintan bantah Orang narasi dibilang saya. menggarami neraka, katanya menggarami. Aduh, ampun. Menggarami Tidak dengan api ada. itu membaptis dengan Roh Coba, Kudus. tidak Bukan ada di mana di bukan situ ke dikatakan neraka itu. membaptis. Aduh, ampun. Jangan dikarang lah. Memang kau Masa kata kitabnya Yesus dikarang-karang tidak gimana mengerti sih? kitab suci kau. Tidak ada di situ Makanya dikatakan kau sesat. pembaptisan. Siapa yang tidak Masa mengerti karena manusia kau yang mana tidak mau dibaptis dibaptis. pakai api? Kamu pernah nggak Loh, dibaptis kan pakai udah api? dibilang di Yohanes tadi yang dia akan hubungannya Yohanes yang kami membaptis bahas? dengan air. Markus Tapi yang dia kami yang bahas datang di sini setelah Markus aku 9 akan membaptis bukan dengan Yohanes. Roh Kudus dan Gitu loh. api. Makanya Gimana dia akan ini? membaptis dengan api. Api itu Siapa yang adalah simbol dibaptis pakai daripada Roh api? Kudus. Siapa yang dibaptis pakai api? Ya, Siapa? ini para Api itu penonton. simbol Roh Kudus itu. Siapa yang dibaptis pakai api? Siapa? Ya Roh Kudus lah api. Api Di itu mana mana ada? tercatatnya di sini pembaptisan? Nah, yang saya sadurkan Markus 9:49. Coba baca dulu kisah para rasul. Ya di hari Apalagi kisah-kisah- Pentakosta Ya, semua di turun Roh sini Kudus kita berupa membahasnya di sini. lidah-lidah api. Baca dulu. Baca dulu di baik. kisah para rasul 2. Ya. Oke, Ya, sudah. Yesus menurunkan Roh Kudus berupa lidah-lidah api. Itu adalah penganugerahan pencurahan Roh Kudus. Simbolnya api. Oh, Makanya kalau kau neraka tempat kau Dalbo, udahlah Baik. terima aja lah kau. Oke. Hitung berapa hari aja kau situ. Hmm. Makanya Jadi baik-baik kau amalmu. apa yang saya narasikan, satupun Kristen tidak mampu membantah bahwa Gimana mau Kristen bantah? ini mempunyai hidup Narasi kekal mulia. masuk surga. Tidak ada, tidak ada ya. Kenapa? Karena dalil mandi dalil kau bersama Dalbo. Tetapi ada ini Pak Kau Bintang dibelok-belokin. Fajar. Ada ini yang Ya, melahirkan habisin dulu, Dalbo. sesuatu. Selamat ya. Selamat. Mau kemana kau? Udah. Ini belum kelar Kau penginjilan saya. 2817 itu dulu hadis riwayat Gimana Muslim. kamu? Kamu Ini belum kelar kawan. Paong, baca dulu. Eri. Belum kelar baca, ini kawan. bantu dulu Dalbo ini Gimana, baca hadis kawanku riwayat ini? Muslim 2817. Mana Baca kagak dulu
mau baca. Iya, ada apa dengan hadis itu? Ada apa dengan hadis Jangan itu? ditanggapi Ya, dulu, mau Pak RT. baca. Gini, belum kelar. Iya, sebentar. Di mana kelarkan dulu ini? Kelarkan Apa dulu, udah? nanti saya suruh gas, saya baca Kelarkan. hadis, saya suruh baca hadisnya. Ini Kelarkan di dulu, Pak mana Pinta. jaminan Kristen buat masuk kita surga? Mentuhankan Yesus. Iya, sebentar ya, aku bacakan dulu ya, ini ya. Sebentar, Bapak. Jawab Bang Fajar. Jangan sempat kita kalah. Nanti kita suruh gas, kita baca hadis. Jawab. Awas kau buat malu Nih, naga laut ya. bacakan Jangan dulu kau ya Jangan hadis. buat malu saya. Ya. jangan kau buat malu naga laut Bintang Fajar. Tunggu, ketahuilah Nabi Muhammad bahwa Apa tidak ada itu? Ini saya minta dalil Kristen Itu dulu masuk yang surga. Iya, ini. Mana dalilnya Kristen Itu selamat bukan masuk surga dalil. mentuhankan Nabi Yesus? Muhammad bahwa Di tidak mana ada Tuhan Allah yang patut Akbar? disembah Kemana-mana selain Allah. kau. Serta Ini dalilnya Kristen kan mohonkanlah Kristen tadi ini ampunan tampilkan datanya. atas dosa-dosamu. Jaminan Kristen itu kekal Ya, dalam api neraka. dan Itu dosa ada jaminannya. orang-orang mukmin. Gimana di sini ini? dikatakan Muhammad itu berdosa. Ya, jadi dia ke neraka juga. Di situ. Ya. Di sini Baca. yang kita bahas, Pak. Jaminanmu baca masuk surah Muhammad neraka ayat 19. surga mana? Kristen masuk surga mentuhankan Yesus mana jaminannya? Iya, Begitu. aku tanya tadi. Di mana? Sedangkan yang Jaminannya. mentuhankan Yesus itu ditendang oleh Yesus. Di mana Gimana? tendang? Di mana? Buka ayat berapa? Matius 7 Matius 15 sampai 23. Dibaca. Orang-orang yang mentuhankan Yesus tidak dikenal oleh Yesus, dianggap penjahat. Gimana sih? Matius berapa? Matius 7. Matius 7 15 sampai 23. Lengkap dengan judul-judulnya. Udah di atas angin Bang Dalbo, nampak tambah goyang kita ya. Berserak memang kau naga laut, berserak Pengajaran kau. sesat, ya. Berserak kau naga laut, malu kau dibuat anak Bintang Fajar, tidak mampu dia. Tambah goyang aku ini yang nggak dijawab-jawab ya. Aduh. Udahlah, mereka itu udah Angin, stres berserak karena jadinya. karena mereka dibawa ke neraka semua. Berserak kau naga laut, berserak. Berserak memang kau. Ya. Say. Jawab, jangan sampai goyang aku. Jawab Bintang Udah. Fajar yang diminta. Nanti kita gas suruh baca hadis. Udah, Jawab bantah dulu itu. Gaskan nanti, Bang Dalbo. Ke neraka Gimana semua. ini? Ini saya sudah bantah berkali-kali narasimu. Kristen ini murni masuk neraka berdasarkan ajaran Yesus. Kita Nah, baca di dulu mana ya. dalilnya Ya, Kristen kita baca. itu masuk Ini surga ya. mentuhankan Nih, Matius, Yesus? ya. Bukan setiap orang, artinya ada yang setia. Kalau ada kalimat matematika, bukan setiap orang, itu artinya apa? Ada, gitu loh. Enggak semuanya. Tapi kalau dibilang setiap orang yang berseru kepadaku Iya, Tuhan, langsung ke poinnya, langsung ke poinnya. sebentar dulu biar Tidak kalian Bang tahu Dalbo. memaknai kitab. Biarkan dia ini. Ya. Nanti kesurupan Nah, lagi. ini kan kalimat pertama begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Nah, tetapi kecuali begini, setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu. Ini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Jadi di sini dikatakan berarti ada orang memanggil Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada yang memanggil Tuhan, Tuhan tidak masuk dalam kerajaan surga. Itu dalam kalimat ini. Ya, yang masuk ke dalam surga, yang memanggil Tuhan dan yang mengerjakan kehendak Bapa. Jadi di sini ada 4 kategori kalau hitungan matematika. Ya, ini elemen ini bahasa kalau baca matematika. Ada orang memakai sebentar. Ada orang memanggil Tuhan, ya, Mas, dan mengerjakan kehendak Bapa. Ada orang memanggil Tuhan tidak mengerjakan kehendak Bapa. Ada orang tidak memanggil Tuhan mengerjakan kehendak Bapa. Ada orang tidak memanggil Tuhan tidak mengerjakan kehendak Bapa. Di situ itu yang dibilang di sini. Jadi yang masuk ke surga itu memanggil Tuhan, ya, dan mengerjakan kehendak Bapa. Nah, itulah orang Kristen, memanggil Tuhan dan mengerjakan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Ya, Yang ditanya mengakui jaminan. Yesus. Jangan membunuh. Nah, itu. Kehendak Bapa jangan ajaran membunuh. Kristen itu, mana jaminan Kristen itu masuk Bang Erik, surga. izin dulu Bang. Kok jaminan? Diam dulu.
Ya, baik. Dalam Matius di sini, Yesus memang ini Pak. Kalau kita telah pernyataan Yesus ini memang Yesus ini pimplang dia, Kok pimplang. Udah jangan kau salahkan. Tunggu Kau yang gak ngerti dulu. orang kau salahin. Sabar, ya sabar. Di sini judul perikopnya hal pengajaran yang sesat. Iya, Nabi Itu kau jelas. sesat. Nah, termasuk yang memanggil Yesus Tuhan. Makanya di 23 Yesus ini berterus terang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Berterus terang dia. Artinya Yesus ini pernah pimplang berbahasa. Maka di sini dia berterus terang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tafsir Haleluya. lihatmu itu udah stres. Kamu itu udah Coba nggak ngerti lagi kau mau saya bantah mampu apa. menunjukkan Udah data-datanya, Pak. asal-asal kau itu. Tidak, saya tunjukkan datanya. Dengarkan. Dalam Matius, di sini ya, dalam Matius 5:9, di sini Yesus lagi? berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita telah ayat ini, Yesus tidak pantas disebut anak Allah. Tidak Kan? pantas. Kamu udah Kenapa salahin demikian? lagi Yesus, tadi nyalain Pak Paulus. Sekarang Nah, saya inilah menunjukkan kalau Udah Bible stres saudara dia. ini kontradiksi. Udah stres dia. Bisa Semua saya kau bela, salahin. bisa saya banting gitu loh. Dan kedua, dengarkan dulu dalam Matius Inilah 10:34. ciri-ciri orang yang udah masuk neraka begini. Apa aja harus Dalam dibilangin dia Matius itu. 10, Karena udah dengarkan stres dulu. dia udah masuk Matius neraka, dia diajak Tuhannya. 10:34. Matius 10:34. Apa kata Yesus? Janganlah kamu menyangka tafsir bahwa liar dia. aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Udah ya, aku izin dulu ya, Aku Dok. datang bukan Selamat untuk ya. membawa Jangan damai, lari. Malu naga itu berserah dia nanti. pedat. Lari dia. Kemana anak muridku? Anak muridku kemana? Kemana? Gak mampu dia, gak mampu dia. Murni, anak muridku. murni ya, Kristen itu kekal dalam api neraka. Naga laut. Ternyata ilmu yang kau wariskan itu belum semuanya, tidak mampu dia. Aduh, tadi mau yang mau ku bantah, kok bisa kabur anak muridku itu? Ah, ini gara-gara Bang Dalbu ini. Makanya jadi guru itu yang betul ilmu itu jangan simpan Anak disalurkan muridku semua. naik lagi anak muridku. Ku kasih ilmu yang lebih bagus. Ini aku udah tengok yuk. Ilmunya itu. Naik lagi anak muridku. Mana anak muridku? Naik. Akhirnya berserak anak muridmu. Bukan hampir goyang aku tadi pegangan hampir patah kursi itu pegangan aku tadi. Tiba-tiba loncat dia, aduh, amang. Ini gara-gara si Sudirman nih yang kalau yang di bawah ini bukan dijaga enggak anak muridku ini sama si Yulia Putra ini nggak jelas juga mereka ini di bawah ini berserak jadi anak muridku. Anak muridku naik lagi anak muridku. Ayo bantu naga Ketawa laut. aku kali aku jadi ketawain kayak gini aku Bantu naga laut di atas ini. aduh. Naik Naga laut lawan ini tidak hostnya ini. sanggup dia. Aduh, jadi ketawain malu awak ini berserak awak jadinya. Itu muridmu ada berapa? Naga laut. Aku Itu muridmu ada berapa? Ada 12 kah? Mute aja lah aku. Enggak, muridmu ada 12 kah? Ada 13 karena yang 12 Sudah berapa yang naik kalah? Sudah berapa muridmu yang naik kalah? Kan 12 murid. Oh 12 murid yang udah kalah. Jangan sempat murid yang kalau yang ke-13 kalah. Berserak aku nanti. Nah itu. Parah. Gak usah ketawa kau Sudirman, bertanggung jawab. Aku udah malunya aku ini ya. Gak usah ketawa dirimu. Bagaimana tidak ilmu matematika jadi guru itu yang benar. Ilmu matematika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini naga laut mengajarkan ke muridnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Apa enggak berserak?
Ya silakan. Naik lagi. Karena sesuai matematika, 1 ditambah 1 ditambah 1 bukan 3, tetap 1. Itu yang kuajarkan sama anak muridku biar tambah pinter. Pantas muridmu berserak, tidak sanggup. Ilmu matematika itu harus yang diajar yang betul. Jangan diajar 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi 1 tambah 1 1 ditambah 1 keluar 1 sama dengan 3, itu baru betul. Suami sama istri 1 ditambah 1 jadi 2, keluar anak keluar 1 sama dengan 3, itu baru betul. Tetap 1, tetap 1. Nah, ini. Aduh, pusing saya punya guru matematika begini nih. Pokoknya satu. Nanti kalau anak muridku naik nggak aku kasih sama Bang Dalbo berserak aku, tapi goyang kakiku. Anak muridku baru umur 47 tahun itu. Yang baju Ayo putih naik, itu. naik, bantu Bang Naga Laut di sini. Berserak dia sudah aku bikin ini. Naik, ten. Ada aku di atas, ten. Aku pendukungmu, aku gurumu, ten. Naik, ten. Kita buat Erik sama Bang Dalbo berserak dia itu biar goyang. Jangan sempat aku sendirian goyang. Anak muridku ini beleng-beleng nih si Abdul nih beleng-beleng. Selamat siang Bang Abdul. Selamat siang. Agamanya apa? Agama kebenaran, jalan yang lurus. Alhamdulillah. Terima kasih Bang ya sudah bergabung. Selamat siang. Aduh. Yang beleng-beleng anak muridku jangan dinaikkan, pening gurunya. Bang Naga Laut, sebenarnya dirimu ini guru apa? Guru matematika, guru bahasa Indonesia, fisika, atau apa sih sebenarnya ini? Guru matika. Itu makanya anak muridku yang besar itu nggak lulus karena masalah matematika kami mengaji itu sampai 2000 tahun kami tidak akan lulus. Kami harus betul-betul mengkajikan itu. Ya. Guru mematikan itu bukan guru matematika, guru mematikan. Tapi saya tetap tidak bilang guru mematikan, guru matika gitu. Guru mematikan akal. Mematikan akal, mematikan otak, pokok mematikan semua. Matematika semua. Gurunya udah mati, muridnya masih botol, jelas sudah 2000 tahun anak muridku masih botol. Betul, yang ngajarnya si Franciscus, anak muridnya si Elizabeth, makanya susah banget. Makanya murid itu diseleksi lah, biar nggak berserak di atas. Susah. Anak muridku cuma sudah kumatikan akalnya. Otaknya pun udah kumatikan. Aku suruh naik sebelah aja otaknya, jangan pakai dua-dua. Ini yang lagi sekolah nggak lulus sebentar ya. Nah, ini belum lulus sekolahnya. Oh, ini waktu umur 12 tahun menghilang itu ya? Iya. Umur 12 tahun menghilang, nanti muncul di umur 20 tahun Aduh pada guru, sekolah. tak bisa lagi aku live guru, hancur perpuluhan, nggak ada lagi yang ngasih perpuluhan ini, aduh kacau ini.
Nah, kemana semua lari jemaahku guru? Ah, inilah susahnya aku. Sudah capek ku, jamaahku ini berserak semua, goyang ku tadi. Biasanya tiap hari ada yang setor guru perpuluhan. Ini nggak bisa lagi live aku guru. Kemana lah itu? Aduh, udah nggak ada lagi paket guru. Makanya ini Gawat udah udah nggak tahu jemaahku lagi sekarang aku. ini. Jadi perpuluhan itu buat apa? Diambil pribadi Biar atau bisa, biar bisa aku live guru. Untuk pribadiku lah guru perpuluhan itu. Iya, macet perpuluhan macet. Intinya Biasanya guru satu hari dapat 500.000. Tutup ya. Jangan ditutup guru, jangan ditutup guru. Biar ku usahakan nanti cari jemaah yang baru ya guru ya, ke pelosok-pelosok ya. naik gunung turun gunung lagi itu? Terpaksa lah guru, demi perpuluhan harus seperti itu. Harus seperti itu guru. Kemana-mana kami masuk guru, cari jemaah biar banyak perpuluhan. Rupanya di sini dia sembunyi dari umur 12 tahun sampai 30 tahun. Pantas hilang, nggak pernah ketemu. Di mana dia selama ini? Itu bukan bom-bom. Saya pendeta bom-bom ya, saudaraku ya. Kemarin-kemarin itu pita suara saya sudah rusak. Dan ini udah diperbaiki ya, pakai uang perpuluhan. Iya. Pita suara saya sudah kembali lagi ke semula. Hasil dari perpuluhan ya, saudaraku. Jadi biar Om saya, jemaah saya 2.000 bang. biar atap gereja bocor nggak dipakai uang perpuluhan. Itu saya pakai untuk memperbaiki pita suara saya pakai. Kemarin ke suara saya suara babi. Kalau hari ini suara saya suara anjing. Gitu dia. Jadi versinya agak berbeda lah Kemarin sedikit ya. suara babi, hari ini suara anjing. Kalau besok bukan suara anjing lagi. Iya. Yang Besok lain tuh lagi. Ulat bulu. Buaya. Ulat bulu besok. Buaya. Ulat bulu dulu guru, ulat bulu. Oh ya, ulat bludak. Ini Pak Bom Bom ini kan Tunjukin mukamu bang. Nah, Pak Bom Bom ini kan teman akrab sama si siapa si Taipudin itu. Kenapa nggak diajak naik ke sini? Taipudin nggak bisa lagi ku bantu itu. Sudah berkhianat sama saya itu. Taipudin makan sendiri perpuluhan. Biasanya bagi dua kami, ini dimakannya sendiri. Biasanya kami bagi dua sama Taipudin. Biasanya ditransfer sama saya itu bagi dua kalau dapat perpuluhan. Ini sudah dimakannya sendiri. Udah ke sana kau cari jemaahmu sendiri, saya bilang. Itu si Taipudin itu anak muridku, sudah ku jadikan pemulung dia. Udah ku jadikan pemulung dia di sana, milih-milih kaleng, milih-milih kardus, silap-silap dia makan plastik nanti. Tapi masih memang sudah dimakannya. Kalau setiap hari Sabtu mau menjelang hari Minggu makan plastiknya dulu itu baru marjamita dia. Iya. Karena sudah buka rahasia dulu sama saya kan. Namanya kawan kompak saya itu. Kawan kompak saya itu dulu. Udah berapa kali pertemuan saya sama itu dulu. Cuman yang bahayanya dia dulu si Taipudin itu, istri sama anaknya pun dikasih lagi sama Paus, mau dikirim hari itu sama Paus. Kularang dulu, jangan. Belum saatnya kau ke surga, saya bilang. Sama kita ke surga. Ajaran kasih. Kasihlah binimu Tunggu sama-sama saya ke surga. Dia sama-sama saya ke surga guru. Itu maksud saya. Jangan duluan-duluan dia ke surga. Enak kali dikasihnya istrinya sama anaknya. Iya, itu perempuannya ke sana. jelas. Itu kan ada ayatnya. Makanya aku bilang baca ayatnya. Kasih istrimu sama orang. Iya katanya sama si Taipudin. Oh betul itu, betul ada ayatnya. Marilah kita memuaskan birahi di pagi hari karena suami saya tidak ada di rumah. Nah itu tadi ku bilang sama Taipudin, jangan terlalu cepat membaca Amsal itu kawan. Rimang-rimangi dulu, saya bilang. Sama kita ke surga, jangan kau duluan-dulanan. Itu saya bilang sama Taipudin itu. Dia itu kan dulu hampir sama-sama saya. Itu kan anak haram itu, anak lonte kayaknya dia itu dulu itu. Dulu anak lonte itu, Taipudin itu. Saya anak haram gitu, jadi hampir-hampir mirip kami. Ya. Iya, mirip lah, perjuangan kami mirip lah. Capek bah perjalanan ke sana kemari mencari uang paket
perpuluhan nggak sampai-sampai, nggak Makanya. masuk-masuk. Jemaah. Makanya naikkan Sudah jemaat hancur itu mau diriku. sini supaya dapat perpuluhan. Sudah hancur diriku, udah nggak berani naik jemaahku ke atas ini. Udah aku bilang tadi, guru duluan ke atas. Aku bilang ada guru besar pula di atas Pak Naga. Bah, makin nggak berani lah orang itu. Udah cukup lah orang ini perwakilan kami, kata ini jemaah-jemaah kami. Itu kemarin ku marah-marah dia. Kau baca Amsal, ku bilang Amsal 7 ayat 19 yang 20. Iya, pas habis dibaca, langsung istrinya dikasih sama orang. Nah, gitu baru kau anak muridku. Iya. Ah, itu baca Iya, ayat betul. itu. Jangan sepenggak kau baca. Iya, jangan kau taruh di ketiak aja ya Bibelmu. Iya katanya. Nah, itu yang ku ajari satu si Taifudin yang sekarang yang naik sini dari pagi sampai sekarang berserak dia tuh anak muridku. Goyang aku jadinya. Iya guru ya. Gue ingatkan lagi nanti Taifudin itu, Pak. 2 kali kami pertemuan sebulan dah. Biasanya bagi-bagi perpuluhan kami. Sekarang kurang ajar itu. Semua dibondut sama dia, dimakan sama dia semua uang perpuluhan. Biasanya bagi 2. Hampir hari itu memang dikasihnya istrinya sama anaknya sama saya biar masuk surga. Gantianlah kita, saya bilang. Tapi Akhirnya sudah serakah dia dah, Bah. Serakah dia. akhir- akhirnya Muhammad Kace yang dikena imbasnya ya, perpuluhan dibawa lagi sama Iya. Taifudin. Kesanalah kami serang jadinya. Jadi kalianlah Muhammad kami Kace- serang karena nggak ada lagi perpuluhan kami. Terpaksa kami itu. Muhammad Nah, Kace berarti tidak dapat sama apa-apa. kita ini yang musuhku yang betul-betul ini Bang Dablo sama Eriknya, makanya anak muridku dinaikkan dulu biar yang berserak dulu orang ini yang berdua. Iya. Aku kan udah nggak ada lagi uangku, makanya aku serang Bang Dalbo ini sama Seri ini. Makanya naik aku. Udah nggak ada lagi uangku, udah habis. Biar ada nanti didengar-dengar orang itu, jemaah-jemaahku itu udah diserang si bom lagi orang itu. Biar dapat lagi perpuluhan. Itu niatku ke atas ini. Biar makin banyak uang masukku. Kalian kan punya 12 murid. Yang naik baru berapa? Sisanya mana? Udah duluan ke surga Sabar orang lah itu. Udah dulu. dikasihnya istrinya sama mamanya. Oh, tuh. Iya. Assalamualaikum Bang Naga. Assalamualaikum Bang Naga, semangat. Aduh. Bang Naga disuruh semangat itu Bang Naga biar mampu kasih kami berserak sama Bang Dalbo di atas ini. Itu anggotaku yang di bawah itu anggotaku itu semua itu. Yang di bawah anggotaku ada berapa orang anggotaku itu? Kalau memang ajaran Kristen benar, kenapa Yesus tidak datang membela kalian? Datang nanti. Dulu kan waktu dicoba di gurun pasir di Lukas 13 ayat 1 sampai 14 itu. Saya saksinya sama iblis di situ. Makanya aku tulis dalam Lukas itu. Jadi apapun nanti membela kami pun nanti datang kembali nanti dia memasukkan istri-istri kami ke sama anak-anak kami gitu. Yulia Putra itu anggotaku itu, anggota penatikku itu. Tengok itu. Oh iya? Walaupun dia ketawa ngakak, anggota penatikku itu. Jadi kayak bagaimana kemarin itu Kalau latihannya aku lagi itu? goyang, aku lagi goyang yang berserak typing dia ketawa ngakak dia. Bang Naga, berserak Bang Naga katanya. Habislah aku. Itu Bang Naga. Kayak mana kemarin itu waktu di Olimpiade itu sudah dilatih betul-betul atau belum? Kenapa sampai Tuhan kalah bergulat dengan Yakub di Olimpiade itu? Kayak mana Bang Naga mau ini melatih pada waktu itu sampai muridnya bisa kalah sama manusia? Nggak dapat piala Olimpiade lah, kalah bergulat. Sudah lupa guru saya itu. Kayak mana lah orang kami pun nabi kami si Luga terantuk dia pingsan, terus habis pingsan jadi nabi. Kami saja sudah heran, habis terantuk pingsan bisa harus jadi juga. nabi. Aku tadi anak muridku si Deni, si Dani yang 3 istrinya itu yang membuat denom baru.
Sampai dia udah jumpa ke sana, udah ke surga dia. Cuma nggak jumpa sama aku di sana. Padahal aku di sana ada Oh iya? naga. Yang dari Bah. Belanda. Anak muridku tadi. Bah. Berarti berarti terlambat bisa sama naik turun ya? informasi jemaah ini, bah. Bah, udah nggak ada lagi dukungan sama aku kulihat ini. Mananya para jemaahku ini? Wahai jemaah-jemaahku, kalian lihat perjuanganku di atas ini. Aku panggil Gak lah ada dulu. paketku. Aku panggil lah dulu. Ini Ayo anak-anak orang muridku, ini. naiklah kau ke atas. Kau bantah-bantah dulu ini Bang Dalbo ini sama Eri ini. Jangan dibuat mereka membuat aku berseraknya ini. Naiklah kalian. Kau balbal dulu mereka ini. Ya, kau balbal dia dulu nih. Amang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Amang. Ini pula lagi miut lah aku ini. Berserak aku dibuat channel dia. Miut aku aja lah. Aduh. Ini domba nggak bakalan fokus kalau kelihatan cantik. Udah masuk polisi coba ya. Aku kalau udah datang polisi coba aku lebih baik aku diam aja, mute aja lah aku. Udah berserak lagi. Apanya berserak ini? Ih, si Bang Naga Laut udah berserak, gagal fokus dia. Siapa itu? Itu Naga Laut. Kenapanya dia? Iya berserak dia, tidak fokus sama pertanyaanku. Karena ada Kau kan nanya odeng-odeng kau. Apa rupanya pertanyaanmu? Ingin kunampakkan wajahku yang paling ganteng. Mana wajahmu? Tunjukkan pesonamu. Jangan banyak cerita. Bang Dalbo, Iya. Inilah wajahku yang paling ganteng. mana? Itu mah bukan wajahnya Bang Dalbo. Kenapa dari tadi? Kita nyanyi aja yuk Bang. Siapa mau nyanyi? nggak bisa nyanyi tinggal ini. Jangan cerita ini jalan yang lurus. Mereka tuh nyanyi nanti hari Minggu. Nyanyi, aku nyanyi. Aku nih kan jandanya Yesus gitu ya. Jadi aku mau nyanyi Tuhan Encus gimana? Nyanyi aja. Nyanyi aja. Tapi waktu nyanyi lihat wajahku yang ganteng itu. Kalau ada yang nyanyi tak kasih paus. Yang bener ya Januari. Nyanyi kakak, jangan baluap, jangan kau ejek kau ya, kayak kemarin kau ejek ya. Bukan mabuk air putih Elizabeth. Kau dabling. Siapa dabling? Coba dimit dulu Bunda. Cek Ada kalau dabling nggak? Ada dabling nggak? Berarti itu aman. Bunda Leli dabling. Ngomong nggak yang nggak buka mic siapa? Udah Kalau kayak saya Haji Titus nyanyi juga. tentu ada upahnya. Upahnya apa? Paus. Aku aja mau dikasih paus, kayak mananya? Theo sampaikan kepada dalam sampaikan kepada mereka. Jadi menurut Yesus apa yang disampaikan Yohanes ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Theos itu adalah firman. Jadi Theos telah menjadi manusia. Persis yang disampaikan oleh Paulus ketika orang Yunani. Gimana Pak? Salah Pak konsepnya Pak.
Apanya yang salah, Pak? Di situ dikatakan bersama-sama. Iya, bersama-sama dengan Theos. Ada dua natur di situ. Ada dua natur ya. Kok tiba-tiba jadi dua natur? Makanya didengarkan dulu, Pak. Pada mulanya adalah firman. Dengarkan dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Dan firman itu adalah Theos. Artinya firman itu juga adalah Theos, dan Theos itu adalah firman. Maka tak kala di Yohanes 14 dikatakan Theos telah menjadi manusia atau firman telah menjadi manusia. Apa yang salah? Apanya yang salah? Salah pemikiran kalau kita membahas Bible itu seperti itu. Apanya yang salah? Ini saya baca, ini bahasa Cina atau bahasa Jepang? Bedakan dulu Allah Bapa dengan firman. Firman itu apa? Allah Bapa itu apa? Baru kita merujuk kepada Yohanes 1. Jangan pakai Allah, pakai Theos kita. Theos Bapa. Saya tetap tetap Allah Bapa. Karena dari mana sumbernya itu Allah? Kan Theos di sini. Itu tertulis. Ketika saya menggunakan kata Allah, Bapak menegur saya. Jangan pakai, karena itu adalah sesembahan umat Islam. Sudah menulis itu demikian, Bapak nggak bisa menggugat itu. Apa ini? Kita rujukan bahasa aslinya. Enggak, saya tidak. Kita sarana yang kita kuasai aja, Pak. Bahasa yang kita kuasai aja. Iya, Bapak menegur saya ketika saya menggunakan kata Allah. Anda menegur saya, makanya saya luruskan, jangan pakai kata Allah, pakai Theos. Gimana kami tidak boleh pakai kata Allah? Theos itu adalah dewa. LAI mengeluarkan kata itu, kita nggak bisa. Kenapa Bapak tiba-tiba? Udah gini aja lah, gini. Gitu loh. Coba Bapak buka Lord ataupun God. Apalagi Lord bukan sendiri. Ini berbeda, Pak. Ini hanya bahasa, Pak. Perangkap ini hanya bahasa di situ. Yang kesalahpaham membahas saja, Pak. Di Arab alif lam A. Ibrani bagaimana? Ibrani apa, Pak? Elohim. Adonai Elohim. Oke, gini Pak. Terlalu jauh. Sebentar, Pak. Apalagi ini agama kita kan berbeda. Mungkin di agama Bapak Allah itu adalah sebuah nama. Tapi di kami tidak, Pak. Itu hanyalah gelar. Gelar itu karena ini perampokan, Pak. Kalau kita dudukkan di mana? Kalau kami dituduh merampok, Anda bisa gugat. Baik, saya tunjukkan ya. Nah, pakai data kita, Pak, enaknya. Pakai data. Pakai data. Oke, saya juga pakai data ya. Silakan saya tampilkan. Saya menampol Anda dengan data Anda sendiri. Ya. Tampilkan. Oke. LP 2 nomor 6. Begitu, Pak, kalau kita berdialog tampilkan. Ini dua arah ya. Ini Theosnya, jangan langsung panik. Dua arah ya. Ya, santai. Ini kan cuma sarana diskusi. Iya, tunggu. Jangan langsung panik. Ya, santai aja. Ini, Pak, ini Theos. Apa terjemahannya di sini? Diberikan terjemahan Allah. Ketika kita rujukan ke bahasa Greek, Theos. Nah, begitupun Paulus ketika dia dipanggil Paulus ya, orang Yunani, dewa. Ini dewa ya. Apakah hanya Theos saja kata-kata di dewa? Ini yang memanggil Paulus ini dewa, ini penyembah pagan. Maka dikonsepkan oleh Yesus ini, Paulus ini ajaran enggak pagan. Coba perhatikan di dulu. Situ ada Lord, God, Theophany, Theophany. Langsung kita di sini. Dewa ya. Iya, dewa-dewa itu kan banyak, Pak. Theos, apanya yang banyak? Theos. Bapak jangan satu huruf aja yang Bapak ambil. Terjemahan keliru, Pak. Ketika dia menggunakan kata Allah. Jangan satu ayat aja, Pak. Bapak ambil satu sepenggalan aja. Ambil. Bukan. Ini kita mengambil terjemahannya ini apa terjemahan? Ini Theophany. Apa Theophany? Lord, coba Lord dalam bahasa Arab. Ini coba. Ini bahasa Yunaninya, Pak, ya, Greeknya. Jangan Theos Anda bawa
Kan nggak satu Ini di Theos. Bible itu. Theos. Nah, kalau Anda rujukan ke Theos, Pak, tidak ada. God. Apa God? Coba saya kembalikan di ajaran Paulus ya. Dewa-dewa Kok ini, Pak. Paulus? Dewa-dewa. Kisah para Rasul 14:11. Paulus di sini dianggap dewa. Nah, kita Itu kan rujukan kisah- ke itu kan Ibrunya. PR, Pak. Ibru Yunani. Kita cari dewa-dewa. Cing. Theos. Gimana sih? Jangan Theos aja Bapak ambil. Ini Theos. Nah, kalau Tapi di situ diartikan bahasa ada Indonesia, kata Pak, dewa. God, Dewa ini YHWH, betul, enggak ada yang salah itu, Pak. Theophany. Tuhanmu itu adalah Theos, begitu loh. Theophave. Jangan Theos aja yang Iya, bawa. Yotefave itu Tuhannya Israel, Pak. Iya kan dia meneruskan Anda kan hukum Tuhannya Anda Taurat. ini Theos. Dia Tunjukkan menurunkan coba kalau Taurat ada loh, Pak. Yotefave atau Elohim dalam perjanjian baru. Tunjukkan coba. Gini Pak, Tunjukkan. besarkan data saya, besarkan data saya. Saya akan tampol. Tunjukkan Iya, besarkan di data mana saya. kata Theos, kata Ibrani. Aduh, data apa lagi ini? Ya ini data Anda loh Pak. Data saya tidak menggunakan seperti itu, Pak. Mohon Ya maaf. itu Saya tidak orang-orang yang saya diusir dari kampung mengkaji halamannya. sesuai Sebentar Pak. terjemahan gripnya. Sebentar Pak. Saya Apa bacakan itu? dulu, Sebentar, Pak. Astagfirullah. Sebelum Begini, Pak, kalau kita menunjukkan data, gereja-gereja, Pak, begini. Ini sinagoge, Alkitab Sabda. kan Ini kejang-kejang. Alkitab- Saya masih menunjukkan Alkitab ayat. Sabda. Nah, itu sumber dari Saya mana? pakai data loh Pak. Data Gini, apa gini, itu? gini, Data gini, apa? Gini, tunjukkan data Bang Dalbo, tunjukkan data asli. Yang ini si Dali, tunjukkan data asli. Jangan terjemahan. Kita tidak pakai terjemahan. Nah, tunjukkan data asli. Nah, ini jelas, ini Alkitab Sabda. Ya masih Dia jangan Theos mengambil aja. satu Situ kan titisan. ada nama-nama yang lain, ada Lord, God. Ini betul, Lord ini bisa dikatakan Tuhan, bisa dikatakan Tuhan. Nggak bisa. Tetapi nama Theos itu kan sesembahan bahasa- Anda itu bukan Allah. Bahasa Ibrani Nama Tuhan ada Anda itu bahasa adalah Ibrani, Theos. Yunani, Theos, Pak. Hebrew, Aramaik. Nggak Apa Theos bahasa aja, Ibraninya, Pak? Enggak, Elohim itu apa? Ada Kami nggak ini di banyak perjanjian bahasa, baru itu Pak. Elohim? Saya tanya Bapak, ada nggak perjanjian baru Elohim? Jangan Theos aja. Ya Theos Iya, tetap ada dikatakan nggak dewa. perjanjian baru tercatat nama Elohim? Itu hanya gelar Pak, hanya gelar Iya, Pak. enggak masalah. Hanya gelar. Pertanyaannya ada tidak nama Elohim di perjanjian baru? Ada. Nah, di mana tunjukkan? Ya cari dong. Masa saya harus Masa memberitahukan? kita cari? Tidak ada, Pokoknya kita ini. bukan. Kalau saya mengatakan Kami tidak ada, dilarang Anda yang Pak. Kami tanggung dalam jawab. memberikan Tunjukkan. mutiara kepada. Di mana? Sekarang Tidak memberi ada. mutiara kepada anjing. Anjingnya siapa? Ya, jangan Kata dong, Yesus jangan seperti seorang itu, dari jangan Bani seperti itu. Israel yang mengaku-ngaku pengikut Yesus. Itu adalah anjing. Jangan kamu berikan mutiara kepada babi. Siapa yang memakan babi? Enggak besar pun Kena data dua-duanya. saya. Berdialog itu, Pak, berdasarkan Kita di sini ajukan. berdialog, beracukan dengan yang original text, ya, bukan Enggak, terjemahan. kita sesuai Kalau data terjemahan- aja. Sesuai data aja. Kita Enggak, kan bawa Saya data. tadi menyampaikan, Original Pak. text, original text, original text, gini original dulu, text. Pandangan. Kalau nggak original text, Kita yang kita kuasai aja bahasa Pak. Saya Ntar jadi saya bingung teman-teman di menyampaikan bawah. sesuai terjemahan. Anda mengeritik saya seakan-akan Allah itu milik Anda. Jadi makanya Loh, saya rujukkan ke Kami dalam abad pertama loh Pak. Kami abad pertama. Biar abad berapa, Pak? Tunjukkan dalilnya di mana kata Allah di dalam original teksnya. Ini hanya masalah bahasa Pak. Hanya Ini masalah pencurian, bahasa. Pak. Contoh Kalau salah lah satu kami mencuri. nama Allah, nama Rasul banyak, Pak. Bapak Rasul bisa itu Google kalau ke Anda LAI. paham, dalam bahasa Yunani itu apostolos. Apostolos. Bapak bisa Google ke LAI. Google lah. Kalau kata Allah itu curi. Saya satu Jangan menit aja. keluar di sini. Satu menit aja semua. Saya satu menit. Saya satu menit. Silakan. Pendeta dari gereja udah datang ke LAI untuk menggugat kata-kata Muslim harus dihapus semua. LAI tidak mau.
dari apologet Muslim datang ke LAI tidak mau dihapus. Apa yang dihapus satu? Cuma Isa Al-Masih. Karena mereka tidak mau. Dan sudah dibawa apologet Muslim, udah datang dengan pendeta pun tidak mau. Makanya sekarang ada yang pendeta tidak mau pakai lagi kata-kata Muslim, enggak mau dipakai. Karena mereka kalau pas ke luar negeri, contohnya ke Amerika, ke Inggris, Allah katanya, kamu Muslim? Bukan. Kristen dari mana? Itu punya orang Islam. Rasul di sana nggak ada. Makanya mereka menggugat. Ada apa? LAI tidak mau menghapuskan itu. Itu aja. Kalau gerina hanya Ada apa? oknum bang, nggak diakui oleh pemerintah. Kok bagaimana bang ini? Yang diakui itu MUI. MUI kalau menggugat itu baru bisa. Ini kan oknum. Udah api ini. datang dari bukan dari oknum sampai dari Kristen, tapi tidak mau. Kenapa cuma Isa Al-Masih aja yang mau dihapus? MUI Gini, ini Pak, tidak. silakan gini dulu, langsung to the point. Silakan Anda menjabarkan ketuhanan Anda, mengatakan Yesus adalah Tuhan, dan saya akan bantah ratusan Oke, dan saya bantah dengan Yesus data adalah ya. Tuhan. Besarkan saya. Apa itu Pak? Besarkan saya. Dalil Saya data-data bantah seperti dengan itu data. kagak laku di sini Pak ya. Iya, saya bawa data pak. Ya silakan, mentuhankan Yesus itu tampilkan datanya mendapatkan hidup yang kekal. Ya, oke baik. Ini. Kasihan juga si Oten. Cara dialognya begini. Enggak, saya Bapak pakai ini data. sarjana beneran atau sarjana buatan? Enggak, saya suka hiburan memang. Makanya saya bilang suka hiburan. Tidak, nama Bapak itu ada gelar di belakang itu. Beneran atau buatan-buatan? Itu suka hiburan pak. Itu kan singkat. Kalau di kampung Enggak ada saya otak. itu namanya susah hidup, Bang Dalbo. Susah hidup. Nah. Besarkan saya. Tadi Pak Dalbo bilang Apalagi mau dibesarkan orang ini ya, apalagi? tadi hidup yang kekal. Nah, di sini dia berkata karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, kamu percaya nggak? Kalau kamu tidak percaya, kamu akan binasa. Kami percaya melainkan Yesus itu utusan. Pak. beroleh hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu diperoleh bukan dari orang-orang seperti Anda, tidak. Baik. Yang harus percaya kepadanya. Sudah. Percaya sebagai apa Pak? Supaya kita dapat poinnya. Ya sebagai anak, sebagai juru selamat. Ya juru selamat sebagai apa? Tuhan atau bukan? Ya itu kan satu Pak, satu mereka. Kita mau percaya Yesus ini juru selamat Tuhan atau bukan? Tuhan. Di situ dia berkata, kalau engkau ingin melihat Bapa, pandanglah aku. Oh, udah tegas gitu loh Pak. Kalau kau ingin melihat Allah Bapa, pandanglah aku. Pandanglah Sudah. aku. Catat ya. Silakan. Pegangannya catat. Saya jabarkan dulu mulai dari perjanjian lama. Dalam Yesaya 49 gimana Bapak ini? Dalam Yesaya 45:21. Bukankah aku Tuhanmu? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang maha adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Lalu Yesaya 45:21. Di situ dikatakan supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Nah, kemudian di sini dalam kesaksian Yesus itu sendiri untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan dituhankan dia, Pak. Di sini jelas dalam Yohanes 5
5:24. Ini boleh Anda baca satu perikop ya, mulai 19 sampai 47 satu perikop kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ratusan dalil-dalil, Pak. Dalam Yohanes 12:50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Lalu di mana Yesus Kristen mentuhankan Yesus itu mendapatkan hidup yang kekal? Ini belum seberapa dalilnya, Pak. Ini keliru Bapak, ini baca tuh jangan. Kok gak saya keliru? Gimana ini pasienmu ini, Banaga, muridmu ini, kok saya dianggap keliru? Coba saya tanya, dia keluar dari mana coba Yesus ini? Yesus ini keluar Dia dari mana? keluar dari Maria. Nah kan, Gabriel kan? Mana datanya? Nah, siapa yang melahirkan Yesus? Itu hanya pelantara. Anda bertanya, dia lah keluar dari mana? Keluar dari Maria. Di Lukas 1:26 dan seterusnya. Ucapan Yesus apa? Ucapan Yesus bagaimana? Coba, Yesus, Maria melahirkan siapa? Saya tanya. Udah ini jangan langsung kayak gitu Pak. Saya tanya Bapak, kita pakai Yesus data aja Pak. siapa Pakai yang data. melahirkan? Sebentar pakai data ya. Ini pengakuannya loh. Kita pengakuan dia bagaimana? Lalu yang dilahirkan Maria itu apa? Sebentar, kita pakai data Pak. Yesus yang dilahirkan Maria, Yesus. Besarkan saya. Baca aja Pak, baca aja. Nanti gampang itu. Ya teman-teman kita biar tahu, biar nggak seleweng-seleweng ayatnya Pak. Baik. Nah, di sini dia tegas mengatakan bahwasanya ia keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Ini dia loh yang mengatakan. Jangan kalian memainkan seperti ini. Kalau dia keluar dari Bapa dan Allah, awalnya dia di mana? Ada di dalam Bapa. Nah, di situ ada berapa Tuhan? Satu. Jangan kamu mengatakan ada berapa Tuhan. Di sini kami tetap mengatakan satu, karena dia keluar dari Allah dan kembali kepada Allah. Bukan kayak kalian kembali ke tanah. Dia bukan manusia seperti kita loh. Dia manusia yang dipilih oleh Allah. Itu. Paham ya? Baik. Lalu yang dilahirkan Maria siapa? Maria itu kan hanya pelantara. Ini oke, saya pakai data. Lalu Maria melahirkan apa, Pak? Lukas 11 ayat 2 kan sudah membuatkan bahwasanya akan lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud. Sebentar, saya bawa data. Sebentar, ini serius, kita jangan ketawa-ketawa begini deh. Serius ini. Masa diskusi ketawa-ketawa begini? Ya, yang dilahirkan Maria siapa, Pak? Ya sebentar, saya pakai data. Ada dua itu kalau dilahirkan. Nah, di sini Tuhan atau Yesus. Sebentar bro, kok naga bonar diam aja nih, saya medalbo dulu. Lukas 1 ayat 30 sampai 31, malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut wahai Maria, Allah telah menunjukkan kasih karunia-Nya kepadamu. Dengarkanlah, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya siapa di situ? Ini malaikat loh. Jangan kamu main-main dan menyelewengkan kitab ayat-ayat kami. Oke. Sudah? Silakan. Baik.
Kata Yesus dalam Yohanes 14:24, kamu telah mendengarkan bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Silakan, selamat datang di kebetulan. Ternyata Bapa lebih besar dibanding Yesus. Memang dia diutus. Firman itu hidup. Diam di antara kita. Oke, Kejadian 1 ayat 1, Bapa itu tidak dapat dilihat, bahkan suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Terus bagaimana dia memperkenalkan dirinya kalau dia tidak dapat dilihat, bahkan suaranya tidak dapat didengar? Dia menurunkan firman-Nya, firman itu menjadi manusia. Nah, Kinjil ini mengisahkan tentang Yesus, bukan tentang siapa-siapa. Sudah? Nah, itu saya tabok lagi. Sebentar, saya mau ayat. Sebentar. Saya mau ayat. Dulu, tunggu dulu. Saya tabok lagi kau. Dalam pernyataan Yesus dalam Yohanes 5:37, apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat melihatnya. Apa itu? Coba geser tema ini. Saya akan tampol kamu dengan data, dengan ayat tadi. Awas dulu, temanya biar kita baca, biar teman-teman kita nggak salah memahami gitu. Di sini dia sudah menegaskan kepada murid-murid dan dengan bangsa-bangsa lainnya dan seluruh umat gitu. Dia berkata, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Bagaimana? Barang siapa telah melihat aku, ia akan telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Allah Bapa itu kepada kami. Nah, kan sudah jelas dia mengatakan seperti itu. Lanjut. Yohanes 5:37. Mau dikemanakan ini, Pak? Ya, Yohanes 5:37 mau dikemanakan? Kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun kamu tidak dapat lihat. Ya, memang dia diutus, makanya saya katakan dia adalah Iya, bagaimana? Pernyataan Yesus juga ini. Kan dia sudah nih. Tidak percaya ke engkau sebentar dong. Wajar karena Yesus ini Pak memang kagak jelas bahasanya. Dengar dulu. Tidak percaya ke engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu bukan dari dirinya sendiri. Nah, dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Bapa itu yang berkata-kata tentang keesaannya gitu, keilahiannya. Jadi Yesus di sini bukan Tuhan. Sama, mereka sama itu satu. Dari mana mau sama, Pak? Tapi Bapak, dari mana? Di sini kesaksian Yesus. Tunggu dulu. Dalam Yohanes 5, Yohanes 5:26. Dengarkan dulu. Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anaknya mempunyai hidup sendiri. Baca dulu Dalbo. Ini Yohanes 5:26. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, di dalam aku loh dia berkata. Ini tulisannya merah loh. Ini merah juga, Pak. Bukan pekerjaannya. Sama-sama merah. Ini kamu nih dikasih tahu nggak ya? Itu berbeda konteks dan penjelasannya berbeda lagi. Kamu jangan membenturkannya Dalbo. Bukan membenturkan, ini menampilkan sebenarnya Yesus ini dudukannya apa? Tuhan atau bukan? Tuhan atau utusan? Ketika dia mengambil rupa manusia, kedudukannya sama seorang hamba, seorang utusan, seorang anak. Karena dia mengambil rupa manusia gitu. Baik. Makanya dia menghargai Bapa yang ada di surga. Makanya selalu berkata, Bapakku, Bapakku. Paham ya? Yesus itu, tunggu dulu Pak. Yesus itu Tuhan atau bukan, Pak? Pribadi Bapa yang keluar dari Bapa. Saya tanya, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Nah, Bapa Tuhan atau bukan?
Kan saya sudah kata mereka satu. Yohanes 10:30. Aku dan Bapak satu. Ini kan sudah Dikemanakan Roh Kudus, Pak? Oke ya, saya tes kamu ya. Dikemanakan, tunggu dulu. Dikemanakan Roh Kudus? Kamu dari saya kamu. Kalau Anda bawa Yohanes 10:30, Roh Kudusnya kemana? Roh Kudus itu kan Gabriel yang menyampaikan. Kan Roh Kudus, Bapa, Putra. Kalau Anda mengambil Yesus, Roh Kudusnya kemana? Roh Kudus itu akan kepada yang percaya kepadanya akan dibaptis gitu. Itu akan masuk ke dalam. Bapak? Saya tanya, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus apa jabatannya? Ya sama, tiga pribadi jadi satu. Di mana tiga pribadi sebagai satu? Nah ini makanya saya jelaskan ya sebentar. Saya tampol kamu kayak ini. Tampol. Bentar. Kamu jangan ketawa dong. Anda bawa saya jungkir. Jangan keras-keras. Anak murid saya ilmunya belum sampai. Jangan keras-keras. Yang ringan-ringan aja dulu. Anak murid saya ilmunya belum sampai. Mau tes dalbu ini dulu nih. Bentar ya, saya cari dulu datanya. Siap, kasih yang keras-keras lagi, yang keras-keras lagi. Yang keras-keras lagi. Ini meleceh nih dalbu, kita ketawa dia. Iya, kasih yang keras-keras lagi. Jangan sempat aku goyang. Ini dulu aku udah beli goyang ini. Jangan sempat aku goyang. Goyang nanti sampai waktu kamu turun, aku pula yang kalau yang di framing nanti. Jangan sempat goyang. Dia katakan tadi Roh Kudus, Yesus dengan Bapa itu satu hakikat. Ya, kita buktikan saudara-saudara. Ini. Kamu ngapain lah kau perkecil aku? Kamu nggak ada datamu. Besaran dulu aku. Kau ngomong nggak pakai data. Geser dulu ini ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Oke, pertanyaannya, yang dikatakan akulah dia ini siapa? Dibaca seterusnya, Pak. Ya, pertanyaan saya, akulah dia ini siapa? Coba, bukan ya berapa dalilnya, apa? Ya, saya mau ngetes kamu. Yang mana Bapak baca di situ? Yohanes berapa? Ayat 24. Oke. Bahwa akulah dia ini siapa? Yohanes. Ini perkataan Yesus ya, kamu. Oke, Yohanes 8 42 ya, 24. 24. Oke, tunggu dulu. Kamu udah data, kenapa kamu nggak menampilkan? Coba gimana ya kamu ini? Oke, silakan diteruskan bacaan. Ya saya mau tanya, yang dimaksud akulah dia ini siapa? Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Apa yang dipertanyakan? Yang dimaksud Yesus, kamu akan mati dalam dosamu nih siapa? Ya, Yesus. Bahwa aku Yesus, adalah dia. Kenapa? Bahwa akulah dia ini siapa? Iya, taruhlah Yesus. Nah, enggak, dia menyamakan siapa? Mengatakan siapa? Yesus. Halo. Yesus berkata, aku adalah dia. Iya, Yesus. Coba dibaca 25-nya. Aduh, ini lah dalbu. Iya, saya jawab Yesus. Dia Gabrul. Iya, saya jawab Yesus. Iya, di situ dia berkata. Dia Yesus, kenapa sih, Pak? Mengatakan siapa akulah dia ini? Kepada orang-orang Yahudi. Dia Anda mengambil satu dalil, tidak memahami apa isinya. Coba dengarkan, saya terangkan kepada kamu. Nah, ini Yesus bukan dari dunia ini. Ini judulnya, ya. Nanti Anda ketampol di bawah. Tunggu dulu. Dalam Yohanes 8:24, karena itu
Dan dengarkan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Lalu 25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi, tentu kamu akan tetap. Tunggu dulu Pak. Ya. Kamu akan tetap dia, ya, yang mengutus aku adalah benar. Siapa yang diutus di sini? Pertanyaannya. Ya, Yesus. Lalu dia siapa ini? Bahwa akulah dia ini siapa? Dia yang mengutus aku. Apa maksudnya? Di sini dia berkata bahwa akulah dia ini Bapa, Allah Bapa. Nah, maka pertanyaan yang diutus di sini siapa? Siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa di sini? Yang diutus di sini siapa? Di sini dia menegaskan kalau kamu Dalbo nggak percaya kalau dia ini Allah Bapa, kamu akan mati. Di mana dia mengatakan dirinya Allah Bapa? Bahwa akulah dia. Nah, ini Yesus berkata, Pak, kamu akan tetapi dia yang mengutus aku. Mau dikemanakan ini, Pak? Iya, dia memang dia ini siapa? Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Ya, bro. Dia ini memang diutus, maka dikatakan firman yang hidup. Siapa yang mengutusnya, Pak? Ya Allah Bapa. Kenapa Bapak mendudukan Yesus lagi adalah Allah Bapa? Padahal Yesus di sini menerangkan untuk mendapatkan ya hidup yang kekal, sama yang di Yohanes 5, 19 dan seterusnya. Gimana sih Bapak ini? Yohanes 8 jelas di sini. Nah, bahkan di 8-nya Pak, kalau kita baca menyeluruh ini ayat sangat mudah dipahami. Ini adalah ayat-ayat favorit saya untuk berdialog. Di 8:29, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kamu nggak paham ayat berarti, Dalbu. Kamu mau bawa dalil-dalil apapun, Pak, Yesus tetap utusan. Anda hanya mengambil satu dalil, Yohanes 8:24, yang lain dibuang. Kamu dengar ini. Oke, dengar lagi. Dali, nggak boleh kayak gitu, boleh dipotong-potong ayat, nggak boleh ditambahi, harus diambil semua. Kalau dibuang nanti bahaya, itu firman Tuhan. Ini ya, Dalbu ya. Dia ada sebelum Abraham ada, dan dia adalah awal dan akhir. Sebelum dunia ini dibentuk dan diciptakan, dia udah dipermuliakan. Di mana dalilnya, Pak? Nah, berarti kamu belum pernah baca. Saya sudah baca itu, Pak. Yohanes 8:58. Belum. Yohanes 8:58 saya sudah baca itu. Kenapa kamu bertanya di mana dalilnya? Tetapi Anda mengurangi. Yang mana saya kurang? Mengubah ayatnya. Di situ dikatakan Yohanes 8:58, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, itu bukan dunia. Kamu baca Yohanes 17 ayat 5-nya coba. Yohanes 17:5 itu, Pak, dalam keadaan berdoa Yesus. Berdoa ini dunia sebelum dipermuliakan ya udah ada. Saya bukakan dalilnya ya. Saya pikir kamu paham Bibelmu. Kamu yang nggak paham, Bu. Soal aku dia kamu nggak paham. Jangan kau bawa ayat di sini Yohanes 17 judul perikopnya, Pak, doa Yesus untuk murid-muridnya. Makanya Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kok 17 yang kamu baca? Saya suruh kamu baca 17 ayat 4-nya. Kok 3-nya yang kamu baca? Aku telah memuliakan Engkau. Engkau ini siapa, Pak? Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan jalan
menyelesaikan pekerjaan yang engkau Tampol kamu, berikan kan? kepadaku. Tampol. Yesus menerima pekerjaan. Tampol kan? Apanya yang ketampol, Pak? Ya, sebelum dunia ini dibentuk, dia Di mana diperluaskan dalam tertulis ini sebelum dunia ini dibentuk dia telah ada? Baca lagi yang kamu baca tadi. Di sini dalam keadaan berdoa. Bagaimana dengan Salomo? Sebelum bumi ini ada, aku telah ada. Amsal Amsal 8:23. Kita buka tampilkan kamu dalam training kamu. Amsal 28:23. Kata Abraham, kata Salomo, sebelum bumi ini ada, aku telah ada. Mana datanya? Sedangkan Yesus di Yohanes 8:58 sampai 59, Yesus di situ menghilang, Pak, ketika dia mau dilempar batu. Masa sama batu lari? Itu loh. Bukan lari Dalbu, dia menghindarkan. Kaulah kamu anak-anak Abraham, kaulah kamu anak-anak Abraham, pasti kamu akan mengasihi aku, karena aku datang dari Bapa. Nah, di sini mereka menolak ajaran Yesus, makanya dilempar batu. Apakah kamu lebih besar dari Abraham? Aku ada sebelum Abraham ada. Paham kamu, Dalbu? Nah, di sini orang Salomo sebelum bumi ini ada, dia sudah ada. Iya, dia udah ada. Bagaimana Salomo? Dia ditolak, ajaran dia ini ditolak oleh. Siapa yang menolak Salomo, Pak? Justru Yesus dia ditolak ajarannya. Lari ke Salomo. Siapa yang menolak ajaran Salomo, Pak? Ajaran Yesus ditolak. Bukan, jangan kelar Salomo dulu, Dalbu. Salomo mengatakan sebelum bumi ini ada, aku telah ada. Ngel aja, pening. Kamu ngel aja. Malas kalau begini. Karena Anda lagi cakaran dengan mebel. Dalil itu berdasarkan data semua. Kamu jadi anak muridku, jangan buat malu aku. Kamu langsung data juga. Mencari kebenaran, bukan mencari kontradiksi. Belajar dulu, Pak, ya. Karena di sini sudah ini mending Bapak belajar dulu. Belajar dulu isi Bible, lalu hadapi saya. Kalau hanya modal gitu, Pak, Anda tidak pantas berhadapan dulu saya. Apalagi anak muridku modal congor aja, Bang Dalbo. Cemana lah, buat malu aja lah aku. Saya nggak terlalu mau berhadapan orang-orang yang tidak memahami Bible. Apa yang Moral kamu congor, bawa? Bible-nya guru baca gak dibaca. Tidak, masalahnya saya mau jogging ini. Bible kagak paham, bawa-bawa. Jadi bukan itu hanya perbandingan ayat. Nah, karena kawan-kawan Kristen ketika dia membaca ayat satu aja, yang lain dibuang. Contoh yang ditampilkan tadi Yohanes 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, memang kalau kita hanya baca ini bisa tersesat kita. Tetapi tak kala kita membaca satu perikop, insya Allah tidak tersesat. Kita bisa memahami, ya. Karena di sini di ayatnya dia katakan banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Nah, siapa di sini utusan Yesus? Dia ini siapa? Tuhannya Yesus. Tuh. Saya merasa kasihan juga sih orang-orang begitu belum paham naik dialog. Saya pikir saya sempat begini, Bandaka. Sempat saya kaget. Mati Meki. Dia mau tampol kita ini. Ternyata ayat yang dia bawa ini semua di luar kelapa sudah.
Bang Dalbo, ada anak buahku kota suci itu, naikkan tuh anak buahku di bawah. Anak buahku akun privat pula lah kota suci. Jultub. Saya dulu mau beli rokok, masalahnya dari tadi. Rokok habis, kawan. Rokok habis. Udahlah Bang Dalbo, nanti kita buka tutup aja lah. Biar beli rokok nanti kita buka lagi. Iya, kawan-kawan yang di bawah ya, kalau ada salah kata yang aku sampaikan kepadamu maka salahkanlah Pak Naga. Ketika ada kebenaran yang kami sampaikan itu datanya dari Allah. Mohon maaf ketika ada salah-salah yang kami ucapkan. Salahkan Pak Naga. Karena memang Pak Naga ini tempatnya salah dan hilap. Silakan Pak Naga. Betul sekali. Betul sekali. Assalamualaikum.